semuanya, salam Jawara. Jumpa lagi dalam Bincang Semalan bersama saya, Masya Marcelina. Dan di sebelah saya sudah ada Faya selaku Ketua OSIS dari SMA Negeri 9 Semarang. Oke, gimana kabarnya Faya? Alhamdulillah baik Bu Sasha. Gimana Baik. Bu Sasha sendiri? Bu Sasha sendiri juga baik, sehat Alhamdulillah. selalu. Oke, seneng banget ya ini akhirnya kita sudah bertatap muka kembali di sekolahan. Iya, akhirnya bisa 100% ketemu sama teman-teman semuanya di Iya. sekolah bareng-bareng. Sudah ketemu teman-teman, sudah ketemu guru, terus kemudian pembelajarannya juga jadi langsung ya, Iya, seru banget. dengerin penjelasan gurunya jadi lebih seru lagi ya. Penilaiannya juga offline. Aduh. Betul sekali. Ulangannya offline Offline jadinya semua. agak-agak deg-degannya Iya. lebih terasa ya daripada online. Benar. Kalau dari Faya sendiri sebelum kita ngomongin tentang OSIS ya nantinya, karena di Iya. sini Faya ini sebagai ketua OSIS dari SMA Negeri 9 Semarang. Cuman kita mau ngobrol-ngobrol sedikit dulu tentang bagaimana sih tanggapan Faya yang sekarang kita sudah belajar offline dan sebelumnya itu kita belajar online. Apa saja perbedaan yang paling kerasa menurut Faya? Wah ya pastinya kan Faya ini sebagai siswa Semalan itu kan pasti kalau misalkan online itu kebanyakan sambil VC terus nanti cuma dasteran doang pakai Iya. kerudung aja. Pakai kerudung Iya, aja. nanti hadir Pak, hadir Bu, gitu-gitu aja. Terus ya. off cam ya Off malahan cam ya. pastinya. Kalau misalkan dipanggil pura-pura nggak dengar. Pura-pura Aduh, nggak dengar, semuanya itu bilangnya pasti kayak gitu. hilang sinyal Ya, gitu. hilang sinyal gitu. Oke, lanjut. Nah, apalagi kan kalau misalkan offline gini semuanya langsung ketemu sama teman-teman, itu yang paling seru. Terus kalau misalkan kita penilaiannya, wah itu deg-degan banget, apalagi kalau ada kuis dadakan. Kuis dadakan, Terus, ulangan ya, dadakan. itu. Apalagi kalau misalkan Faya kan organisasi juga nih. Iya. Kalau misalkan organisasi kan enaknya offline semua, kumpul, nanti PBB bareng, terus bisa bikin event-event kayak HUT Semalan kemarin, itu kan seru banget ya Bu. Iya, ketemu langsung sama teman-teman, Benar. perencanaan untuk eventnya juga jadi lebih tertata ya, Iya. seperti itu. Oke Faya, menyambung pembicaraan kita yang tadi masih tentang seputar PJJ dan PTM yang sudah 100%, sekarang kan kantin udah buka nih. Gimana Iya. rasanya akhirnya jajan di kantin setelah sekian lama kalian tidak jajan ke kantin walaupun Iya. sekolah, gimana rasanya? Ya, saya itu kan pertama kali kayak dapat berita nih, wah kantin udah buka, kantin Iya. udah buka, langsung heboh kan itu, Iya. grup kelas, grup angkatan heboh semua. Pastinya kan terus teman-teman langsung kayak baru pagi gini, Iya. kantin udah buka belum ya, Oh, kantin udah iya. buka belum ya, langsung kayak gitu semua. Apalagi setiap istirahat itu kan pasti rame banget, langsung Banget. pada ke kantin semuanya. Untungnya kan Semalan udah nyiapin juga banyak wastafel di sini, Iya. terus udah ada protokol kesehatan juga, dan dengan jam istirahat yang segitu tuh udah pas banget untuk siswa-siswa Semalan setelah pelajaran, istirahat, masuk pelajaran lagi, jadi kayak nggak terlalu berlebihan juga kalau menurut saya. Baik Faya, tadi kita sudah ngobrol tentang bagaimana serunya PJJ dan PTM ya, apalagi sekarang PTM 100%. Kalau sekarang saya mau fokusnya di tentang OSIS-nya, karena di sini Faya ini ketua OSIS angkatan 2021-2022. Oke, 2021-2022. Sertijabnya kapan itu? Bulan apa? Kemarin sertijab barusan aja waktu pertama kali apel. Mm-mm. Waktu pertama kali apel hari Senin itu Iya. kan langsung sertijab bareng-bareng gabungan dengan 7 organisasi berbendera yang lainnya juga. Oke, berarti sudah mulaikah menyusun proker-proker atau belum? Sudah, alhamdulillah sudah. Dari sebelum kami sertijab itu kan juga saya udah banyak banget sharing-sharing sama kakak kelas angkatan-angkatan sebelumnya gitu untuk program kerja yang enaknya itu saya lakuin sama teman-teman OSIS nih. Nah, terus pastinya setelah sertijab saya juga udah ngobrol sama pembina yang insya Allah bisa dilaksanain segera lah untuk Oke. OSIS. Sebelum kita ngomongin tentang proker yang OSIS sekarang ini punya, saya mau tanya dulu dong, sebenarnya tugas OSIS di sekolahan itu apa sih sebenarnya? Ya, jadi kalau untuk OSIS Malang sendiri, ya OSIS di mana-mana sih sebenarnya, terutama di OSIS Malang ini, fungsi dari utama OSIS ini kan untuk menyampaikan aspirasi siswa Semalan Ya. ke mungkin kepala sekolah, ke wakil kepala sekolah, ke guru-guru, mungkin siswa-siswa Semalan punya banyak banget ide yang Oke. bisa pengen banget nih dicanangkan di sekolahnya mereka gitu kan. Nah, tentunya lagi kami juga menjadi jalur untuk dari siswa Semalan ini ke guru-guru. Jadi misalkan mungkin ada kendala atau ada apa, kami sebisa mungkin membantu. Terutama lagi kan kalau misalkan dari OSIS sendiri nih, itu kan pasti terkenalnya itu bikin banyak event, mau online, mau offline mungkin. Nah, kami itu tugasnya ini, kami menjadi panitia dari event-event yang akan terlaksana di Semalan.
Oke, jadi selain menjadi panitia untuk event-event yang ada di Semalan, kalian juga menjadi penyambung antara Ya. murid dengan guru maupun kepala sekolah. Iya, benar. Kemudian sebenarnya posisi OSIS itu di sekolahan itu di mana ya? Maksudnya kayak OSIS itu kan organisasi siswa intra sekolah. Padahal di sekolah juga banyak organisasi lainnya. Benar. Kemudian posisi OSIS itu ada di mana menurut kamu? Ya, jadi kan selain yang fungsi-fungsi tadi udah saya sebutkan itu, fungsi OSIS itu kan sebenarnya juga untuk mewadahi 7 organisasi berbendera yang lainnya yang ada di Semalang ini. Jadi kalau misalkan 7 organisasi nih kayak Rohis, Bisma Pala, masih banyak lagi itu ada event, program kerja atau apa, OSIS itu sebisa mungkin akan membantu pastinya. Nah, jadi sebenarnya OSIS ini tuh setara banget sama siswa dan siswi SMA Negeri 9 Semarang yang lainnya. Cuma kami mungkin lebih menjadi jalur aja nih buat siswa-siswi Semalang ini membuat dalam mengerjakan event gitu aja gitu. Jadi OSIS sendiri yang menaungi organisasi-organisasi lain ya seperti Rohis, Bisma Pala dan lain-lain dan membantu juga organisasi lain dalam melaksanakan event-eventnya. Seperti itu. Tadi kamu bilang bahwa OSIS itu menjadi penyalur atau wadah aspirasi dari siswa untuk disampaikan kepada guru ataupun kepala sekolah. Kira-kira sudah ada belum yang event-event yang sebenarnya itu aspirasi dari siswa gitu, kemudian kamu sampaikan ke kepala sekolah dan ternyata disetujui oleh kepala sekolah dan terlaksana, ada nggak? Mungkin kalau misalkan secara langsung gitu kami menyampaikan ke kepala sekolah, ke wakil kepala sekolah untuk event-event yang anak Semalang tuh pengen banget tuh mungkin belum ada yang bisa terlaksana. Tapi kan ada juga nih beberapa saran, ada beberapa omongan nih dari murid-murid Semalang gitu pengen banget ada Liga Semalang. Liga Semalang yang biasanya udah setiap tahun tuh ada terus. Ya. Nah, kami dari OSIS itu mencoba menyampaikan ke kepala sekolah, tentunya ke wakil kepala sekolah, ke Pak Alimin itu, kira-kira bisa nggak sih kalau kita tuh ngadain Liga Semalang untuk tahun ini. Nah, tapi kan dengan kondisi yang mungkin kurang memadai, apalagi kan dengan kemarin masih PTM 50%, mungkin dari OSIS sendiri dan dari sekolah itu masih banyak banget pertimbangan yang kira-kira tuh kayaknya tuh belum bisa nih kalau misalkan kita dari OSIS Semalang ngadain Liga Semalang ini, karena masih ya pastinya butuh prokes yang ketat banget gitu. Oke, jadi sebelum kita menuju ke proker-prokernya, saya mau tanya dulu tentang bidang-bidang yang ada di OSIS. Sebenarnya ada berapa bidang sih di OSIS itu? Oke, jadi sebenarnya itu di OSIS ada 10 bidang. Dari 10 bidang ini kan kayaknya kalau misalkan saya sebutin satu-satu banyak banget ya. Jadi saya coba sebutin yang kira-kira tuh murid-murid Semalang paham banget sama program kerjanya ya. Jadi untuk di Segbit 1 itu ada tentang agama. Nah, biasanya ini Segbit 1 ini bekerja sama dengan Rohis, Rokris seperti itu. Nah, kalau untuk Segbit 2 itu tentang sosial. Jadi biasanya tentang bakti sosial atau kerja mungkin samanya dengan siapa biasanya? Sendiri, independen. Iya, jadi Okay. biasanya itu kalau misalkan kita ada event nih, nah itu nanti bertepatan Semalan itu membuat bakti sosial juga. Untuk Segbit 3 biasanya itu kan itu tentang bela negara. Nah, Segbit 3 ini biasanya memegang event Kartinian. Biasanya nanti bikin video persembahan Kartinian, bikin lomba-lomba Kartinian. Ya pokoknya banyak lah kalau misalkan dari Segbit 3 ini tuh menonjol banget di OSIS gitu. Nah, kalau untuk yang Segbit selanjutnya itu ada Segbit 4. Segbit 4 itu megang untuk 17 Agustus. Lomba-lomba Segbit 4 itu bidang apa dia? Tentang olahraga dan seni gitu, seni dan olahraga. 17 Agustus kenapa nggak masuk yang di bela negara ya? Sebenarnya saya juga kurang tahu ya, Bu. Cuma kan saya mengikuti alur aja nih. Nah, itu berarti biasanya nanti bisa ditanyakan ya. Bisa ditanyakan ya. Mungkin kalau ada yang tahu. Jadi biasanya itu Segbit 4 itu megang kelas meeting 17 Agustus. Nah, kelas meeting ini kan padahal sering banget ya satu tahun ini. Dan biasanya mereka program kerja itu paling banyak, paling sibuk banget gitu. Karena terus kelas meeting itu lebih dari 1 hari 2 hari ya, bisa sampai 1 minggu gitu ya. Udah gitu kan pasti setelah PTS, setelah PAT, UKK lah banyak banget. Persiapannya lebih banyak setelah terjadi kegiatannya pun masih ada yang harus diurusin gitu ya. Nah, mungkin lompat aja ya. Untuk yang Segbit 5 ini biasanya tuh megang untuk open recruitment OSIS sama Pilketos. Bidangnya apa berarti kalau itu? Segbit 5 itu apa ya? Saya juga lupa kayaknya. Gimana ini ketua OSIS? Aduh kok lupa ya? Maaf. Lanjut. Biasanya itu megang untuk seleksi-seleksi OSIS gitu untuk adik kelas. Untuk Segbit 5 sama Pilketos di akhir tahun itu. Nah, mungkin lompat aja ke yang Segbit paling terakhir itu tentang sastra Inggris. Sastra Inggris berarti memang dikhususkan di sastra Inggris saja gitu ya. Jadi kan biasanya waktu bulan bahasa itu ada
yang 4 MC. Iya, Nah, betul. itu biasanya kan ada yang bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Jepang, bahasa Indonesia. Oke. Nah, mungkin salah satu dari Sekbid kami itu bisa ikut berpartisipasi juga Menjadi dalam MC-nya. Benar, Seperti gitu. Ya. Oke, kayaknya kalau kita lihat dari banyaknya bidang yang ada di OSIS, kemudian tadi ada beberapa sekbid yang sudah disebutkan Faya, sisanya ini kalau ada yang tahu bisa komen ya di kolom Aduh, komentar ya, ada sekbid apa aja yang belum disebutin sama Faya. Oke, tadi untuk sekbid-sekbid yang sudah disebutin Faya sangat-sangat menarik sekali untuk program kerjanya. Mulai dari tadi sekbid pertama itu bekerja sama dengan Rohis ya, yang mana kegiatan-kegiatannya ya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan, Ya, Rohis dan Rokris. Rokris. Oke. Kemudian kalau yang kedua tadi tentang bidang sosial, biasanya mengadakan bakti Bakti sosial. sosial. Kalau misalnya ada yang maaf nih, ada siswa yang orang tuanya meninggal seperti itu, apakah dari OSIS sendiri ikut membantu dalam pengumpulan dana sosial atau seperti apa ini? Nah, iya, jadi biasanya kami kalau misalkan mohon maaf ya, semisal ada berita duka mungkin dari siswa-siswi SMA Negeri 9 Semarang, mungkin keluarganya atau gimana gitu, biasanya nanti saya itu menyampaikan pada grup ketua kelas. Nanti sistemnya begitu, dan nanti akan ada beberapa perwakilan dari OSIS yang akan muter ke kelas-kelas nih untuk mengambil dana ini. Dana sosial ini. Jadi nanti akan kami serahkan langsung pada keluarga yang bersangkutan, atau biasanya akan kami serahkan pada guru agama yang nanti pada akhirnya akan langsung disalurkan juga. Tadi juga ada sekbid yang tentang olahraga dan kesenian ya. Ini kayaknya paling banyak proyeknya nggak sih? Ada yang sudah sering kita dengar itu ada Bulbas. Bulbas itu termasuk ya? Bulbas itu sekbid 8. Oh, sekbid 8 Seni malahan dan budaya, ya? beda. Padahal yang sekbid 4 ini olahraga dan kesenian. Iya. Bedanya apa antara sekbid olahraga dan kesenian dengan sekbid seni budaya? Oke, jadi kalau misalnya untuk sekbid 4 ini kan seni dan olahraga itu terfokusnya tuh ke kelas meeting itu, contohnya aja. Karena kelas meeting itu kan pasti aktivitas di luar. Pasti nggak mungkin kalau online tuh kayak kurang seru gitu kan. Kayak tahun-tahun sebelumnya itu kan pasti offline, ada airnya, main air, lari-lari, ya pokoknya itu seru banget. Nah, kalau untuk yang sekbid 8 ini tentang budaya itu benar-benar fokusnya tuh ke program kerja yang ada unsur budayanya. Contohnya bulan bahasa ini. Tentunya kan di bulan bahasa itu kan ada pentas seni kebudayaan itu ya. Ya yang nanti saya juga belum pernah ya. Cuma kalau dari yang saya lihat dari highlightnya OSIS Malang itu kan kayaknya seru banget ya. Ada nari-nari tradisional, terus kita tuh pokoknya bisa belajar kebudayaan dari banyak negara, dari 4 negara. Nah, kayak gitu. Jadi kalau olahraga dan kesenian sebenarnya lebih berfokusnya di class meeting, karena class meeting persiapannya panjang, banyak yang harus disiapkan, pelaksanaannya juga sangat lama ya kalau untuk ukuran kegiatan ya, hampir seminggu, ditambah lagi acara setelah kegiatannya itu mungkin bersih-bersihnya dan lain-lain gitu ya. Kalau misalnya yang kesenian itu lebih yang budaya ya, seni budaya. Seni budaya itu lebih ke budaya yang ada di Indonesia. Seperti itu. Oke, itu untuk sekbid 4 dan 8. Pertanyaan terakhir ini untuk Faya ya. Harapan Faya sebagai ketua OSIS ini untuk SMA Negeri 9 Semarang sendiri dan untuk OSISnya apa saja kira-kira? Ya, yang pertama yang pastinya harapan untuk Semalan dulu nih, pasti tetap PTM 100% terus, jangan sampai 50% lagi. Udah enak banget kan nih, soalnya udah ketemu sama teman-teman, kantin udah buka, ya pastinya udah senang semua. Terus harapannya juga Semalan tetap jadi Semalan yang jawara, tetap bisa menjadi ikon lah pokoknya, tetap bisa menjadi adiwiyata. Terus siswa-siswi Semalan semakin berprestasi, mau di bidang akademik maupun non akademik, semakin semangat nih organisasinya, ikut event-event lombanya banyak banget. Semoga siswa sama siswi SMA Negeri 9 Semarang ini bisa semakin berprestasi, mau di bidang akademik maupun non akademik. Organisasinya tuh makin lancar semua lah, pokoknya 7 organisasi berbendera ini kan keren semua nih. Semoga eventnya lancar semua. Terus semoga siswa-siswi Semalan juga selain yang berprestasi tadi, semoga juga semakin ditingkatkan lagi mungkin. Senyum sapa salamnya, pokoknya yang terbaik untuk SMA Negeri 9 Semarang, tetap jadi Semalan yang jawara. Baik, demikian bincang-bincang saya dengan Faya, Ketua OSIS SMA Negeri 9 Semarang. Semoga OSIS SMA Negeri 9 Semarang semakin maju, semakin sukses, acaranya lancar semua. Dan kita berjumpa lagi nanti di
episode selanjutnya dengan tema yang tidak kalah seru ini ya, tidak kalah seru ya. Oke, salam Jawara.